warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Silhandayani dengan nomor sambung A112210018. Saya mahasiswa dari Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video mengenai pemerolehan bahasa kedua guna memenuhi tugas dari Ibu Dr. Olensa M.Hum guna dosen pengampu dari mata kuliah pemerolehan bahasa kedua. Baiklah, dalam materi ini saya akan membahas yang pertama, pengertian bahasa kedua, yang kedua, proses penguasaan bahasa kedua, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua. Baiklah, saya langsung kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian bahasa kedua. Menurut Cair dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua adalah rentang terhadap yang dimulai dari penguasaan bahasa pertama atau B1 ditambah sedikit mengetahui bahasa kedua atau B2. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan B2 sama baiknya dengan B1. Sedangkan menurut Khalid Ahharas, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertama. Selanjutnya, proses penguasaan bahasa kedua. Sebagaimana proses kemampuan bahasa pertama, kemampuan bahasa kedua pun untuk mendapatkan kompetensi semantik, kompetensi sintaksis, dan kompetensi fonologi. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa ketiga kompetensi tersebut merupakan substansi dari kompetensi linguistik. Untuk dapat berbahasa pertama dan bahasa kedua dengan baik, seseorang harus menguasai tiga kompetensi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara proses yang terjadi pada kemampuan bahasa pertama dan bahasa kedua. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua. Yang pertama ada faktor motivasi. Dalam pembelajaran bahasa kedua menyatakan bahwa orang yang ada di dalam dirinya ada keinginan, dorongan atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibanding dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, tujuan, dan motivasi itu. Menurut Lambert dan Garner pada tahun 1972, Brown 1980, dan Elias 1986 berpendapat bahwa belajar bahasa akan lebih berhasil bila dalam diri pembelajar ada motivasi tertentu. Yang kedua ada faktor usia. Ada tanggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibanding dengan orang dewasa. Itu menurut Bambang Junaidi pada tahun 1990. Yang ketiga ada faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua karena disebabkan beberapa faktor dan variabel yang disediakan dengan sengaja. Yang keempat ada faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa kedua karena disebabkan beberapa faktor dan variabel yang disediakan dengan sengaja. Yang keempat ada faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar, menurut Ellis pada tahun 1986. Yang kelima ada faktor lingkungan. Duley pada tahun 1985 menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pemerolehan bahasa kedua. Lebih dan
kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.